Selamat datang di channel Herbalalami 653. Hasil analisis menunjukkan bahwa daun kelor memiliki kandungan gizi yang sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit. Daun kelor adalah tumbuhan berupa pohon kecil yang berasal dari India dan menyebar ke berbagai negara di Asia dan Afrika. Daun kelor memiliki daun hijau yang berbentuk bulat dan berukuran besar, dan sering digunakan sebagai bahan baku untuk makanan dan obat tradisional. Inilah manfaat dan uji klinis daun kelor untuk kesehatan. Yang pertama, mencegah diabetes. Mengutip dari Verywell Health, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor dapat membantu mencegah diabetes dengan cara menyeimbangkan kadar gula darah dan mengurangi komplikasi yang terkait. Hasil dari uji klinis kecil tahun 2016 menunjukkan bahwa daun kelor mungkin mampu membantu pencegahan diabetes dengan meningkatkan produksi insulin dalam tubuh. Dalam uji klinis yang meneliti manfaat daun kelor terhadap diabetes, sukarelawan sehat yang terlibat dalam penelitian diberikan dosis sebanyak 4 gram daun kelor. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor dapat meningkatkan sirkulasi insulin dan menurunkan kadar gula darah mereka. Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada 2018, membuktikan bahwa daun kelor dapat membantu mengatasi lonjakan gula darah pasca makan pada penderita diabetes. Studi ini melibatkan 17 orang dengan diabetes dan 10 subjek sehat, dan hasilnya menunjukkan bahwa daun kelor mampu membuat lonjakan gula darah pasca makan lebih stabil hingga sekitar 40 mg/dl serta mempersingkat waktu puncak lonjakan gula darah sekitar 20 menit. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Ekstrak daun kelor juga dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung. Biji kelor tradisional digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi dan memperbaiki fungsi jantung. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terbaru. Sebuah studi tahun 2017 pada subjek tikus menemukan bahwa biji kelor memberikan perlindungan terhadap jantung dan dapat mengobati hipertensi. Meski masih terbatas pada hewan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efek perlindungan sistem vaskular dari tanaman kelor termasuk mengurangi peradangan yang terkait dengan stres oksidatif dan meningkatkan relaksasi arteri untuk memperlancar aliran darah. Yang ketiga, mengurangi peradangan. Peradangan adalah reaksi tubuh terhadap infeksi atau cedera yang biasanya berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Namun, jika peradangan berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama, hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, seperti penyakit jantung dan kanker. Menurut sumber yang terpercaya, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa isotiocianat adalah zat anti peradangan utama yang terdapat dalam daun, polong, dan biji kelor. Yang keempat, menurunkan kolesterol. Sebagaimana dikatakan, daun kelor dikenal dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Berdasarkan hasil penelitian pada hewan dan manusia, kelor mungkin memiliki efek menurunkan kolesterol yang serupa. Kolesterol tinggi memiliki hubungan dengan peningkatan risiko terkena beberapa penyakit, termasuk penyakit jantung. Oleh karena itu, mengonsumsi sumber makanan nabati seperti daun kelor dapat membantu menjaga kadar kolesterol dalam batas normal dan mencegah risiko terkena penyakit jantung. Yang kelima, mencegah dari keracunan arsenik. Kontaminasi arsenik pada makanan dan air merupakan masalah global yang terjadi di berbagai negara. Terdapat jenis beras tertentu yang mungkin mengandung kadar arsenik yang sangat tinggi. Paparan arsenik yang tinggi dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, seperti kanker dan penyakit jantung. Yang keenam, membangkitkan gairah pria. Daun kelor memiliki potensi sebagai afrodisiak dan dapat membangkitkan gairah. Oleh karena itu, daun kelor telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi disfungsi ereksi. Walaupun penggunaannya belum terbukti melalui uji coba pada manusia, beberapa penelitian pada tikus menunjukkan bahwa kelor dapat meningkatkan fungsi seksual pria dengan meningkatkan kadar testosteron. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan keamanannya pada manusia. Yang ketujuh, menyehatkan mata. Menurut Dr. Prapti Utami, daun kelor kaya akan vitamin A dan nutrisi lain. Vitamin A 10 kali lebih banyak dalam bentuk kering daripada wortel, dan 4 kali lebih banyak dalam bentuk segar dibandingkan wortel. Daun kelor juga mengandung antioksidan tinggi yang bermanfaat untuk membantu perbaikan sel dan mendukung kesehatan mata.
Oleh karena itu, daun kelor dapat dijadikan pelengkap nutrisi bagi kesehatan mata. Bentuk olahan apapun dapat memberikan khasiat daun kelor. Namun, Dr. Prapti Utami memberikan peringatan agar mengonsumsi kelor dengan bijak. Terlalu banyak mengonsumsi kelor dapat mempengaruhi tekanan darah atau meningkatkan asam lambung. Cukup konsumsi 1 kantong teh celup atau setara 6 gram serbuk daun kelor kering per hari. Jika berbentuk daun segar, disarankan hanya mengonsumsi sekitar 30 gram. Itu adalah manfaat daun kelor untuk kesehatan, namun bagaimana cara menggunakan daun kelor untuk obat herbal? Berikut ini adalah beberapa cara penyajian daun kelor sebagai obat herbal. Yang pertama, infus daun kelor. Rebus beberapa daun kelor segar dalam air panas hingga airnya menjadi hijau. Setelah dingin, saring dan minum seperti teh. Infus daun kelor dapat membantu meredakan sakit kepala, mencegah infeksi, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, daun kelor kering. Daun kelor kering dapat ditemukan di toko-toko herbal dan dapat dikonsumsi sebagai teh atau tambahan dalam makanan. Yang ketiga, sup daun kelor. Tambahkan daun kelor segar ke dalam sup atau sayuran untuk menambah nutrisi dan memberikan rasa yang lezat. Yang keempat, ekstrak daun kelor. Ekstrak daun kelor dapat ditemukan dalam bentuk cair, kapsul, atau bubuk. Ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan membantu dalam mengatasi masalah kesehatan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum menggunakannya, pilihlah daun kelor tua yang berwarna hijau tua karena memiliki kadar antioksidan yang lebih besar dibandingkan dengan daun kelor muda. Jika bermanfaat silahkan share ke teman dan kerabat kalian dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.